Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue CP di ANA Channel. Kecelakaan kereta api di Indonesia tahun 1987 atau yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Peristiwa ini bahkan sampai menyita perhatian publik dunia. Kecelakaan kereta api ini dialami kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran KA 220 bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota KA 225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatatkan sekitar 150 orang tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Pagi itu, Senin, tanggal 19 Oktober 1987, pukul 06.45 waktu Indonesia Barat. Suasana di stasiun Sudimara dipadati penumpang yang hendak berangkat kerja. Ada juga yang ingin berpergian menggunakan kereta api dan para pedagang yang menjajakan dagangannya. Mereka semua antri menunggu kedatangan kereta api. Berdasarkan GAPK atau grafik perjalanan kereta api yang berlaku saat itu, KA 225 dengan Slamet Suradio sebagai masinis dan Soleh sebagai asisten masinis dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 06.40 untuk bersilang dengan KA 220 dengan masinis Amung Sunarya dan asisten masinis Mujiono pada pukul 06.49, tetapi ternyata KA 225 terlambat 5 menit. Pada saat itu, emplasmen stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh dan tidak dapat menerima persilangan karena jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk langsiran dan sepur simpan. Sedangkan jalur 2 berisi KA barang 1035 dan jalur 3 berisi KA 225. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk melanjutkan perjalanan dan berhenti lagi di stasiun berikutnya, yaitu stasiun Kebayoran. Dalam kondisi jalur masih tunggal dan tidak memiliki perhentian di antara keduanya. Oleh sebab itu, sesuai dengan peraturan dinas, petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Sudimara yang bernama Jamhari wajib menelpon PPKA Kebayoran untuk meminta izin memindahkan tempat persilangan yang awalnya persilangan akan dilakukan di stasiun Sudimara, kemudian persilangan akan dipindahkan di stasiun Kebayoran. Setelah menelpon PPKA Kebayoran, kemudian PPKA Sudimara harus mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA 225. Namun sayangnya, surat PTP itu diserahkan ke masinis KA 225 tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui seorang petugas pelayanan kereta api atau PLKA
baru kemudian diserahkan kepada masinis dan kondektur KA225. Barulah setelah itu PPKA Sudimara Jamhari menelpon ke PPKA Kebayoran Mat Ali untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Sayangnya Mat Ali selaku PPKA Kebayoran menjawab, "Gampang, nanti diatur." Pagi itu terjadi pergantian PPKA dari sip malam ke sip pagi. Saat serah terima sip tersebut, Mat Ali yang merupakan PPKA sip malam memberitahu PPKA sip pagi Riyadi bahwa KA251, KA225, dan KA1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. KA251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA220. Pada saat KA251 berhenti di Kebayoran, PPKA Bintaro Riyadi menelpon PPKA Sudimara Jamhari meminta izin memberangkatkan KA220. Namun Jamhari menjawab, "Tunggu aman saya lagi sibuk." Seharusnya sesuai prosedur yang ada, Jamhari seharusnya menolak memberikan izin keberangkatan bagi KA220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Dalam situasi Jamhari sedang bingung, KA225 mulai dipadati penumpang, serta saking banyaknya penumpang sampai ada penumpang yang naik di lokomotif. Pada saat itu komunikasi antara PPKA ditutup. Riyadi justru memberangkatkan KA220 karena beranggapan bahwa persilangan KA225 tetap dilakukan di stasiun Sudimara. Setelah itu kemudian PPKA Kebayoran Riyadi menelpon ke PPKA Sudimara Jamhari bahwa KA220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur KA225. Dalam keadaan bingung, kemudian PPKA Sudimara Jamhari mengakali masalah ini dengan melangsir KA225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Akhirnya PPKA Sudimara Jamhari memerintahkan seorang petugas harian stasiun untuk melangsir. Perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskannya secara lisan. Akan tetapi PPKA Sudimara Jamhari justru malah memerintahkan seorang petugas harian stasiun untuk melangsir. Petugas yang disuruh Jamhari itu pun dengan segera mengambil bendera merah dan peluit. Saat akan dilangsir, masinis KA225 tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena pandangan terhalang penumpang yang memenuhi lokomotif. Pada saat petugas stasiun itu mendekati kereta, sayangnya penumpang yang berada di lokomotif berteriak "berangkat" karena para penumpang beranggapan kalau petugas stasiun itu memberi izin atau sinyal aman untuk memberangkatkan kereta. Kemudian kereta mulai bergerak tanpa perintah peluit. Melihat kereta api bergerak, kemudian petugas stasiun berusaha menghentikan KA225 dengan peluit, tetapi usahanya sia-sia. Kondektur kereta yang saat itu tidak mengetahui sinyal peluit yang diberikan petugas stasiun malah masuk ke dalam kereta dan tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Kemudian petugas stasiun itu pun melapor ke PPKA Sudimara Jamhari bahwa KA225 sudah berangkat tanpa izin. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat PPKA Sudimara Jamhari menggerakkan tuas sinyal, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jamhari pun berlari di tengah rel sembari mengibar-ngibarkan bendera ke arah KA225, tetapi gagal menghentikan kereta. Jamhari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Tak lama berselang, tiba-tiba KA225 dan KA220 bertemu di jalur yang sama. Segera masing-masing masinis dari KA225 dan KA220 menarik tuas rem untuk menghentikan keretanya. Akan tetapi karena jarak sudah dekat, meski sudah menarik tuas rem bahaya,
Kereta tetap melaju hingga tabrakan tak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan S kilometer 17+252. Korban tewas sekitar 150 orang, sedangkan total luka-luka 254 orang. Mengenai kejadian tersebut, Slamet Soeradio selaku masinis kereta api KA225 mengatakan yang seharusnya saya di Sudimara persilangan dengan KA220 dibatalkan oleh PPKA yang sedang dinas. Jadi kalau ada orang mengatakan berangkat sendiri, itu bohong. Ada katanya saya loncat, itu bohong sekali. Itu orang fitnah, jelas Slamet Soeradio. Berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA bahwa masinis KA225 Slamet Soeradio memberangkatkan sendiri kereta apinya tanpa izin. Slamet Soeradio mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPKA Sudimara menggunakan PTP tersebut. Bahkan Slamet Soeradio berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan. Ia juga menegaskan bahwa tak ada hal apapun yang dikhawatirkan karena ia merasa tak melihat semboyan apapun yang diterimanya. Saat terjadi tabrakan, Slamet Soeradio juga meluruskan apa yang diberitakan di media, termasuk dalam koran Pembaruan yang pertama kali membahas mengenai tragedi Bintaro 1987 yang menulis masinis lompat pada koran tersebut. Ia menanggapi, kaki saya ngesot-ngesot tidak bisa jalan, akhirnya saya merambat melalui jendela saat tabrakan. Slamet Soeradio tergencet oleh badan lokomotif dalam keadaan bersimbah darah dan dijemput oleh seorang wanita dengan mobilnya ke rumah sakit. Dalam keadaan PTP masih memiliki berkas bercak darah, Slamet Soeradio berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan berita tersebut adalah fitnah. Penyelidikan setelah kejadian itu menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Kemudian setelah itu Slamet Soeradio divonis hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis. Ia ditahan di lapas Cipinang dan bebas setelah hukumannya diremisi menjadi 3,5 tahun. Setelah bebas dari penjara, Slamet Soeradio sempat hanya apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan dari pekerjaannya sebagai masinis. Pada tahun 1996 ia dipecat secara tidak hormat oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, ia pun tidak mendapatkan uang pensiun. Akhirnya ia pun menyambung hidup dengan berdagang rokok. Nasib serupa juga menimpa Adung Sapei, kondektur KA225. Sapei harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun, sedangkan PPKA Jamhari dan Umriyadi dihukum 10 bulan penjara. Semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Cepi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.